Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esin Rayani dengan NIM 2403112856, Sistem Informasi kelas A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan, izin Pak Fajri, saya ingin menjelaskan bagaimana cara meremote dari satu komputer ke komputer lain menggunakan Shell I. Nah, di sini sudah di laman Shell I-nya. Yang langkah pertama yaitu kita membuat database terlebih dahulu. Kita membuat database dengan nama database-nya yaitu penjualan underscore NIM rekan saya itu Safa 2403111608 dan juga NIM saya 2403112856. Oke, query oke. Kemudian setelah kita membuat database-nya, kita use database-nya. Kita copy paste aja nama database-nya, penjualan dan nama NIM. Oke, database-nya sudah diubah menggunakan database penjualan. Selanjutnya kita membuat table. Kita membuat table dengan nama table yaitu transaksi. Create table transaksi. Yang pertama itu saya ada ID transaksinya terlebih dahulu. ID transaksi ini bertipe data integer dan bersifat primary key. Kemudian yang selanjutnya ada nama barang. Kita sebutkan nama barang aja di sini. Barang ini bersifat varchar berjumlah 100. Bertipe data varchar bersifat not null. Kemudian setelah barang itu ada harga. Harga ini bertipe data desimal. Bersifat not null. Kemudian setelah harga itu ada jumlah. Ada jumlah ini bertipe data integer dan bersifat not null. Kemudian setelah jumlah itu ada total. Total ini bertipe data desimal karena sama-sama menyebutkan harga nantinya. Bersifat not null. Kemudian selesai. Berhasil membuat table. Kemudian setelah membuat table, kita lanjut ke bagian show tables-nya dulu nih. Apakah sudah benar-benar tercreate si table ini? Kita buktikan. Oke, sudah ada satu table, yaitu table transaksi. Kemudian setelah kita meng-create table, nah kita membuat user selanjutnya. Di sini kita membuat user, bernama usernya adalah admin. Create user. Yang pertama ini adalah user admin. Kemudian add persen. Kemudian identified by. Nah, ini kita sebutkan passwordnya itu ada admin 123. Oke, titik koma. Create user, nama usernya adalah admin, localhost, identified by admin 123. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjut masuk ke pengaturan si admin ini bisa ngapain aja sih gitu. Nah, si admin ini bisa melakukan semua kegiatan yang berada di dalam MySQL itu. All privilege. Grant all privileges on. Nah, on di sini adalah nama si database-nya. Kita copy paste aja. On penjualan. Kemudian titik bintang to. Nah, to di sini itu menuju ke nama user yang kita buat tadi, yaitu ada admin.
kemudian titik koma, dan oke. Selanjutnya sudah user admin sudah tercreate, kita lanjut membuat user kasir. User kasir, passwordnya kita ubah kasir 123, tercreate, berhasil. Kemudian kita lanjut ke pengaturannya. Nah, si kasir ini itu dia bisa melakukan select, insert. Dia bisa melakukan dua kegiatan di dalamnya, yaitu bisa select dan insert. Kemudian to kasir. Oke, berhasil. Kemudian yang ketiga ada kita membuat user supervisor. Passwordnya kita ubah. Supervisor. Oke, tercreate. Kita lanjut ke pengaturannya. Nah, si supervisor ini dia bisa 3 melakukan, yaitu dia bisa select, insert, dan delete. Tambahkan delete saja. Select, insert, dan delete. To supervisor. Sudah? Oke, query berhasil. Kemudian setelah kita membuat 3 user, ada user admin, user kasir, dan user supervisor, kita lanjut menghubungkan antara satu, kita remote-kan nih. Kita remote-kan ke laptop rekan kita menggunakan IP address. Oke, selanjutnya kita menghubungkan, meremote dari satu laptop ke laptop yang lain itu menggunakan IP address. Nah, cara mengambil IP address dari sebuah laptop itu kita menggunakan yang namanya CMD atau command prompt. Ini kita gunakan ipconfig. Nah, muncul. Ini adalah IP address-nya 10.71.119.29, kita copy. Kita lanjut lagi ke CLI tadi. Nah, di bagian CL tadi kita masukkan sistem MySQL. Kemudian kita minha, masukkan IP tadi, IP yang sudah kita ambil dari command prompt tadi. Habis itu setelah minha, IP minu. Setelah menu kita masukkan di sini nama si user. Kita tadi create user, yaitu ada user admin, kemudian minp. Setelah itu titik koma, kita jalankan. Kalau berhasil, maka dia akan menunjukkan enter password. Nah, kita masukkan password si admin tadi, yaitu adalah admin 123. Oke, berhasil. Setelah kita sudah berhasil, kita coba show database. Nah, di sini database sudah ada penjualan dompet 03 bla bla bla. Kemudian kita use penjualan karena kita tidak sudah menggunakan si user admin. Kita use database tadi. Kita sudah berganti user. Kemudian kita menggunakan si database yang tadi lagi. Oke, database change. Kemudian setelah kita database change, kita coba show tables dulu deh. Kita show tables. Nah, di sini sudah ada tabel transaksi di dalam user admin. Kemudian kita coba insert ke dalam table transaksi. Insert into transaksi values. Values yang pertama itu ada, nah,
Tadi ada ID, kemudian setelah ID itu ada nama barang, kita pakai nama buku, atau jangan deh, kita pakai nama pensil. Kemudian setelah ada nama barang, kita lanjut ke bagian harganya. Pensil berharga 1.000. Kemudian setelah harga, kita membeli sebanyak 5 pensil, total tadi jumlahnya. Kemudian setelah 5 pensil, kita total harganya ada 5.000. Tutup kurung. Insert into transaksi values. Oke, berhasil. Kita coba menginsertkan 3 barang. Ini ada ID-nya yang kedua, kita masukkan di sini adalah penghapus berharga 3.500. Kita beli 2, seharga 7.000. Satu lagi kita menginsertkan penggaris berharga 5.000. Kita beli 1 saja, berharga 5.000. Oke, sudah berhasil. Kita insert. Kemudian kita coba tampilkan. Select all from transaksi. Nah, ini dia. Tadi ID transaksi, barang, harga, jumlah total, ada pensil, penghapus, penggaris, dan harga, dan jumlah dan total. Oke, kita sudah berhasil nih insert. Berarti tadi si admin dia bisa insert dan bisa select. Nah, sudah ter-create nih. Sudah terinsert data-data ke dalam table yang sudah kita buat. Ada ID barang, ID transaksi, ada barang, ada harga, jumlah, dan total. Nah, kemudian di admin ini kan tadi hanya bisa insert dan select. Kemudian kita buktikan nih apakah dia bisa melakukan delete atau tidak. Nah, kita cobain. Oke, kita coba delete from nama tabelnya transaksi, kemudian where ID sama dengan 01. Nah, error unknown column ID in where clause. Nah, coba kita select lagi, select all from transaksi. Nah, dia tidak ter-delete. Karena apa? Karena si admin itu tidak bisa melakukan delete. Karena admin hanya bisa melakukan namanya bukan ID. Itu masih salah. Kita ulang ke bagian delete from transaksi where ID transaksi. Kita coba select. Oke, mohon maaf Pak, karena tadi emang admin itu pengaturannya emang bisa semuanya, jadi dia bisa men-delete juga Pak. Jadi tadi di sini ada yang admin itu dia alt privilege, jadi dia bisa melakukan insert, select, dan delete. Insert, select, and delete. Nah, oke, sudah terbukti dia bisa insert, select, dan delete. Kita lanjut, kita exitkan. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu admin kasir. Nah, admin kasir ini dia hanya bisa kasir ini hanya bisa insert dan select saja. Sistem MySQL, Minha, IP, IP-nya kita ambil lagi ke bagian CMD. Kita paste Minha, kemudian IP, kemudian menu, kemudian nama usernya itu kasir, setelah kasir minpi.
Nah, berhasil enter password, kita masukkan passwordnya tadi adalah kasir 123. Nah, kita sudah mengubah user. Kita sekarang adalah user kasir. Kita ulang lagi, kita use database-nya tadi. Use database, nama database-nya kita ambil dari atas. Oke, database change. Kemudian baru kita lanjut ke langsung insert saja karena tadi sudah langsung. Karena tadi kita sudah menginsert ada penghapus, penggaris, dan juga pensil. Mari kita coba tampilkan di user kasir ini apakah muncul atau tidak. Select transaksi. From transaksi where jumlah sama dengan 1. Oke. Nah, ini menunjukkan si kasir ini bisa menampilkan barang apa yang terdapat di tabel tadi yang berasal dari ID transaksi dan juga barang yang hanya berjumlah 1, yaitu adalah penggaris. Kemudian kita coba insert data yang tadi, yaitu ada insert into transaksi values. Yang pertama ada pensil, ada ID. Kemudian setelah ID itu ada nama barang, yaitu pensil. Kemudian setelah pensil itu ada harganya. Kemudian setelah harga itu ada totalnya. Kemudian itu ada jumlahnya. Oke. Sudah berhasil si admin untuk men-insert dan select. Kemudian kita buktikan apakah si kasir ini bisa melakukan delete. Kita coba, kita lakukan delete tadi. Delete from transaksi where ID transaksi. Delete from transaksi where ID transaksi sama dengan 1. Oke, nah di sini kita sudah 2 kali mencoba karena si kasir itu tidak bisa melakukan delete. Dia error, delete command denied to user kasir karena user kasir tidak bisa melakukan delete. Dia hanya bisa melakukan insert dan juga select. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuktikan tadi ada user kasir dan user admin, selanjutnya user yang ketiga yaitu user supervisor. Kita lanjut ke sistem MySQL. Kita ubah dulu nih pengguna usernya. Sistem MySQL, kemudian kita masukkan lagi IP address-nya tadi di bagian command prompt, kita masukkan. Kemudian itu setelah menu nama usernya yaitu supervisor. Kemudian min p Oke, berhasil. Tanda berhasil tadi apa? Yaitu bisa melakukan enter password. Kita masukkan supervisor 123. Oke, kita sudah berganti user nih. Sudah berganti user, kita ganti database yang kita gunakan, yaitu use nama database-nya tadi. Database penjualan.
Oke, database Cheng. Kemudian kita lanjut ke bagian kita buktikan kalau si supervisor itu bisa melakukan select, delete, dan juga insert. Pertama kita select dulu, select barang from transaksi where barang sama dengan kita ambil adalah penggaris. Nah, muncul, dia bisa memunculkan tabel barang. Kemudian kita coba delete from tabel transaksi, kemudian where ID transaksi sama dengan 1. Oke, sudah berhasil mendelete. Coba kita select lagi, select all from transaksi. Nah, yang pertama sudah hilang lagi. Jadi kita sudah menunjukkan kalau si supervisor itu dia bisa delete dan juga bisa men-select. Mari kita coba untuk menginsert. Apakah bisa? Insert into transaksi values. Yang pertama ada ID, kemudian ada nama barang. Biar cepat kita ambil dari atas tadi aja. Insert into transaksi values 1 pensil. Oh, udah bang. Insert into transaksi values. Oke. ID nama barang, harga, total, jumlah. Oke, berhasil. Coba kita select all lagi. Select all from transaksi. Oke, sudah kembali lagi. Nah, sini kita sudah membuktikan kalau si supervisor itu dia bisa select, bisa insert, dan juga bisa delete. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke laptop rekan saya, yaitu laptop Safa, untuk membuktikan apakah si remote ini dia berhasil atau tidak. Oke, selanjutnya ini saya sudah di command line di laptopnya rekan saya, yaitu laptop Safa. Nah, kita coba meremotekan apakah dia terhubung apa tidak. Yang kita masukkan dulu yaitu sistem MySQL, kemudian minha, kemudian memastikan IP tadi, IP yang dari laptop ESI, kemudian menu dulu, kemudian nama usernya yaitu adalah admin, kemudian minp. Berhasil, kita masukkan passwordnya admin123. Si loading, dia masih bekerja, meremotekan. Access denied for user admin using password. Apakah passwordnya salah? Kita ulang lagi. Admin123. Nah, berhasil. Oke, sudah terremote nih di laptopnya Safa. Kemudian kita coba tampilkan table select all from transaksi. Oh, not the database selected. Kita use database dulu. Use nama database-nya tadi adalah penjualan underscore
24031128, penjualan 2403. Oke, database Ceng baru kita select. Nah, muncul data-data yang Esi create di laptop Esi tadi dan sudah terremote langsung ke laptopnya Safa. Jadi ketika kita menggunakan remote ini, kita tidak perlu untuk lagi membuat table, menginsert datanya karena sudah langsung terhubung, sudah langsung muncul di laptop yang terremote dengan laptop kita gitu. Oke, di bagian admin berhasil, kita lanjut ke bagian setelah admin kita coba ke kasir. Kita coba kasir. Kita masukkan passwordnya, kasir 123. Oke, sudah berganti user. Kita jangan lupa untuk use database. Database-nya tadi. Oke, database Ceng. Oke, kita lanjut ke bagian kita munculkan tabelnya. Oke, berhasil juga nih untuk si user kasir untuk terkoneksi dengan laptopnya Esi. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu user supervisor. Kita lanjut ke supervisor. Berhasil, kita masukkan supervisor 123. Oke, kita sudah berhasil mengganti user ke user supervisor. Kemudian kita use database dulu. Kita use database. Kemudian setelah database-nya sudah ter-use, kita lanjut ke bagian select. Kita tampilkan. Oke, yang user supervisor juga berhasil terkoneksi dengan laptopnya Safa. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.